Jumpa lagi dengan channel tutorial komputerku. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang subscriber yang hilang secara berjamaah. Beberapa hari ini, sekitar 2-3 hari ini, banyak para youtuber terutama pemula itu yang kehilangan subscribernya, mulai dari puluhan bahkan ada yang sampai ribuan untuk youtuber yang sudah agak lama. Nah, ini mungkin terjadi mungkin YouTube sedang melakukan rahasia sehingga banyak yang terkena rahasia. Sekarang kan di jalan-jalan sudah musim rahasia orang-orang yang tidak pakai masker. Nah, ini YouTube juga ikut-ikutan rahasia mungkin, sehingga banyak akun-akun yang terkena rahasia sehingga subscribernya dianggap tidak layak oleh YouTube sehingga tidak tampil pada akun YouTube-nya masing-masing. Walaupun mungkin sebenarnya subscribernya itu masih subscribe, tapi sudah dianggap tidak sah oleh YouTube. Nah, ini kenapa? Nah, ini saya akan bahas, dan saya sendiri pun juga kehilangan banyak subscriber. Nah, ini apa penyebabnya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, subscriber melakukan unsubscribe. Jadi mungkin para subscriber kita, orang-orang yang subscribe kepada akun kita itu mungkin juga melakukan unsub, ya, unsub, tidak berlangganan lagi. Namun kadang-kadang jarang lah kalau orang yang sampai puluhan, sampai ratusan, atau mungkin sampai ribuan dalam waktu yang hampir bersamaan 1 atau 2 hari melakukan unsub. Ini jarang sekali. Jadi bisa dipastikan untuk 2-3 hari ini subscriber yang hilang itu mungkin tidak karena unsub, tapi karena faktor yang lain. Yang kedua, akun telah dihapus oleh pemiliknya. Nah, penyebab dari subscriber yang hilang pada akun kita itu mungkin karena akun yang dulu digunakan untuk subscribe oleh orang yang subscribe akun kita itu sudah dihapus oleh pemiliknya. Tapi kalau dalam 2-3 hari ini orang yang menghapus akunnya itu sampai puluhan ratusan, itu juga kayaknya tidak mungkin juga, kecuali kalau dalam waktu 1-2 bulan itu yang hilang, subscriber yang hilang pada akun kita puluhan ratusan, itu mungkin kalau dalam waktu 1 atau 2 bulan yang dikarenakan dihapus oleh pemiliknya. Tapi kalau 2-3 hari itu kayaknya kok tidak mungkin juga. Kemudian yang ketiga, akun telah dihapus oleh YouTube. Jadi subscribe yang hilang mungkin karena akunnya itu sudah dihapus oleh YouTube. Mengapa kok dihapus? Ya mungkin karena melanggar, atau mungkin karena sudah tidak aktif dan sebagainya. Kemudian yang keempat, akun lama tidak aktif dalam dunia per-YouTubean. Jadi mungkin orang yang subscribe kepada akun kita itu mungkin karena pakai email bodong atau email fake, email yang dibuat kemudian tidak pernah dipakai lagi, sehingga hanya digunakan untuk subscribe saja, setelah itu tidak pernah dipakai. Nah, ini sama YouTube itu akan apa? Akan tidak dihitung yang subscribe model seperti ini. Jadi itu dianggap spam. Nah, ini Anda jangan sampai melakukan subscribe kepada orang lain dengan menggunakan akun bodong, karena itu nanti mungkin juga akan karma ya, menimpa balik kepada Anda semua. Jadi itu dihindari. Pakai akun yang memang benar-benar kita gunakan setiap hari. Kemudian yang kelima, akun tidak pernah berkunjung ke akun kita. Mungkin juga ada orang yang subscribe kepada YouTube kita, tapi setelah subscribe itu tidak pernah berkunjung pada video-video kita. Jadi mereka itu hanya subscribe kemudian menghilang. Mungkin dulu melihatlah 3 menit, tapi setelah itu tidak pernah melihat, padahal subscribe itu adalah berlangganan. Jadi kalau Anda subscribe pada akun orang lain, silakan dikunjungi secara berkala, karena kalau Anda mengunjungi itu nanti kemungkinan besar orang yang kita kunjungi itu juga berkunjung kepada akun kita. Jadi biasakanlah untuk berkunjung ke akun-akun yang kita subscribe secara bergantian, berkala. Yang keenam,
akun melakukan subscribe tanpa menonton video kita atau nonton di bawah 3 menit. Jadi kalau ada orang yang subscribe kepada kita tapi tidak diikuti dengan menonton video terlebih dahulu, itu tidak dicatat oleh YouTube. Mungkin sesaat itu ada tambahan di subscriber kita, tapi setelah itu akan hilang. Karena apa? Karena ini dianggap spam oleh YouTube. Jadi kalau Anda subscribe kepada akun-akun orang lain, silakan tonton dulu paling tidak 3 menit baru melakukan subscribe, sehingga orang pun akan berlaku baik terhadap akun Anda semua. Jadi kita menanam baik maka hasilnya juga baik. Yang ketujuh, subscriber melakukan komentar spam. Ini contoh, misalnya orang masuk ke video kita kemudian menulis komentar, kemudian komentarnya itu berbau ajakan untuk saling subscribe. Misalnya saling berkunjung, padamkan apinya, ayo ngopi bareng. Nah, itu dianggap spam oleh apa? Oleh YouTube. Sehingga orang-orang yang berkomentar seperti itu, subscribernya kepada kita, subscribe yang dilakukan kepada channel kita itu tidak dihitung oleh YouTube. Sehingga sesaat masuk sebagai subscriber kita, tapi beberapa waktu kemudian akan dihilangkan oleh YouTube. Kemudian yang ke-8, saling subscribe terlalu cepat setelah notifikasi. Jadi kadang ada orang yang subscribe kepada channel kita, kemudian setelah kita melihat notifikasi, kita langsung subscribe balik, walaupun dengan nonton 3 menit. Nah, itu dianggap spam oleh YouTube. Jadi kalau ada operasi seperti ini, itu nanti kemungkinan subscribe yang masuk kepada kita itu nanti yang model seperti nomor 8 ini akan apa? Akan hilang, tidak menjadi hitungan oleh YouTube sebagai subscriber. Jadi untuk itu kalau ada notifikasi, ada orang yang subscribe kepada channel kita, jangan langsung dibalas untuk subscribe. Karena bisa-bisa subscribe kita itu tidak dianggap, subscribe orang lain pada kita juga tidak dianggap, sehingga percuma, sia-sia. Kemudian yang ke-9, membeli jasa subscribe. Nah, ini kalau Anda pernah membeli jasa subscribe itu kebanyakan itu menggunakan mesin, sehingga akun-akun yang digunakan itu adalah akun bodong, akun palsu, akun yang hanya subscribe tapi tidak pernah berkunjung. Nah, itu otomatis akan dihapus subscribernya oleh YouTube. Jadi jangan sekali-sekali untuk membeli jasa subscribe, karena kebanyakan itu akan apa? Akan hangus itu. Untung tidak, ya, untung hanya tidak dihitung. Akun kita untungnya tidak diblokir oleh YouTube. Untungnya akun kita tidak dihapus oleh YouTube, hanya dihilangkan subscribernya saja. Jadi kalau selama ini ada akun-akun YouTube terkenal yang mempromosikan jasa subscribe, itu jangan, ya, saya ingatkan, jangan pernah membeli subscriber, karena saya pernah mencoba, ternyata 1-2 hari sudah hilang subscribe yang saya hasilkan dari pembelian jasa subscribe tersebut, walaupun itu dipromosikan oleh akun-akun yang sudah jutaan, yang sudah ratusan ribu subscribernya, tapi itu semua kebanyakan adalah dilakukan oleh mesin. Nah, sekarang bagaimana mengatasi subscriber yang hilang atau agar tidak hilang? Itu yang pertama, jangan beli jasa subscribe, karena itu dilakukan oleh mesin kebanyakan, dan itu nanti akan ada peningkatan yang drastis. Nah, itu jelas mencurigakan, oleh YouTube akan dihapus. Karena biasanya kita hanya mungkin 10 subscriber, kemudian mendadak satu hari itu 100 subscriber. Nah, itu akan apa? Mencurigakan, dianggap spam, dianggap permainan, sehingga tidak dihitung oleh YouTube. Kemudian yang kedua, jangan biarkan akun tidak aktif. Kalau kita mempunyai akun yang kita gunakan untuk subscribe channel orang lain, maka akun tersebut jangan dibiarkan mati, jangan dibiarkan tidak aktif, karena itu nanti akan merugikan orang lain. Nah, kalau kita sudah merugikan orang lain, ya suatu saat kita akan dirugikan oleh orang lain juga. Yang ketiga, jangan upload video yang melanggar aturan. Jadi kalau misalnya kita mengupload video melanggar aturan, bisa-bisa akun kita ditutup oleh YouTube, dihapus oleh YouTube, sehingga
orang yang pernah kita subscribe juga akan hilang subscribernya. Yang keempat, jangan langsung subscribe balik. Kalau kita mendapatkan subscribe dari orang lain, jangan langsung ya, jangan langsung membalasnya, tunggu 1 jam atau berapa baru kita lakukan subscribe balik biar tidak dianggap spam. Yang kelima, jangan komentar spam. Ayo kita padamkan apinya, ayo ngopi bareng, kunjung balik ya, saya sudah berkunjung, silakan kunjung balik. Nah, itu adalah komentar-komentar spam yang mana itu bisa dianggap sebagai subscriber spam yang akan dihapus atau tidak dihitung oleh YouTube. Jadi jangan melakukan komentar seperti itu. Sudahlah, silakan komentar sesuai dengan isi dari videonya, itu nanti yang kita beri komen sudah mengerti sendiri. Kalau kita berbuat baik, maka orang lain juga akan berbuat baik. Yang keenam, tonton video 3 menit baru subscribe dan komen. Jadi kalau mau subscribe, kalau mau komen, silakan tunggu 3 menit dulu sehingga subscribe yang kita lakukan atau orang lain lakukan terhadap channel kita tidak menjadi spam. Yang ketujuh, kunjungi akun yang telah Anda subscribe secara berkala. Kalau Anda pernah subscribe kepada channel orang lain, maka silakan kunjungi secara berkala. Agar apa? Agar subscriber yang kita berikan kepada orang lain tersebut tidak hilang. Kalau kita mengunjungi channel orang lain, maka orang lain tersebut juga akan mengunjungi kita. Mereka akan tahu, mereka akan membalas berkunjung kepada channel kita. Yang kedelapan, sering upload video secara rutin. Dengan mengupload video secara rutin, YouTube akan menilai bahwa kita memang benar-benar serius dalam membuat video. Kita memang benar-benar serius terjun dalam dunia YouTube ini. Jadi sering upload video secara rutin. Dan juga buatlah video semenarik dan sebagus mungkin. Karena dengan video menarik dan video yang bagus, maka subscriber kita tidak akan lari, subscriber kita akan selalu berkunjung, subscriber kita akan meng-share channel kita ke orang lain karena memang video kita menarik dan bagus. Nah, yang ke-10, aktifkan loncengnya. Yang namanya langganan itu ya langganan, harus apa? Harus aktif loncengnya sehingga kalau ada video baru kita ada pemberitahuan. Kalau ada pemberitahuan maka kita menonton. Kalau kita menonton, diusahakan komen. Kalau kita komen, maka orang lain yang kita komeni juga akan berkunjung ke channel kita. Jadi seperti itu, jangan loncengnya dimatikan sehingga kita tidak pernah dapat pemberitahuan, sehingga kita tidak pernah berkunjung. Akhirnya apa? Akhirnya subscribe yang kita berikan kepada orang lain hilang, dan orang lain pun tidak pernah komen, tidak pernah berkunjung kepada channel kita. Jadi aktifkan loncengnya, ini akan sangat menguntungkan bagi kita. Nah, itulah 10 cara mengatasi subscriber yang hilang, dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe ya pada channel saya. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat, sukses bersama.